Ini jalan sedikit licin ini sobat, jadi saya harus fokus karena takut terpleset saya. Dan jalanan masih sepi, masih sedikit sekali lalu lalang kendaraan. Rencana saya ke Telomoyo itu melewati jalan utama, jalan provinsi Semarang Solo. Nanti ketika nyampe Salatiga saya ambil arah Kopeng, naik terus. Oh ya sobat, rencana saya juga menuju Telomoyo itu via Dalangan ya, karena saya belum tahu. Selain itu beberapa kali ke puncak Telomoyo juga lewat jalan itu juga. Ini saya perjalanan menuju tempat teman saya tikumnya, yaitu di apartemen Alton Residen di kawasan Semarang Atas dekat kampus Undip. Sana nanti ada satu teman saya. Seperti biasa selalu berdua saya kalau riding. Mr. Katayama, Masahiro Katayama tepatnya. Itu. Saya tempatkan diri dulu untuk berfoto-foto di depan tulisan Telomoyo. Setelah itu saya baru naik. Di sini saya terasa sedikit pengen ke toilet, jadi saya mampir sebentar. Setelah dari toilet saya melihat sudah banyak ini ya sobat ya, mobil-mobil jeep untuk naik ke atas membawa wisatawan. Oh ya, Telomoyo ini sendiri bisa sampai puncak dengan motor atau mobil. Cuman kalau mobil itu harus dari pengelola tempat wisata, tidak boleh pakai mobil pribadi. Jadi mungkin sobat-sobat yang bawa mobil bisa parkir di bawah, terus nanti bisa rental di situ, sudah disediakan dan sudah ada pengelolanya yang terpercaya di situ ya. Oke, saya lanjut dulu ke atas menikmati pemandangan, itu indah banget. Gunung-gunung terlihat cerah. Syukur alhamdulillah saya sempat merasakan cuaca yang cerah, jadi terlihat gunung-gunung tapi nggak tahu saya itu gunung apa aja. Setelah nyampe puncak saya sempatkan mampir dulu di tempat makan ya, semacam resto Telomoyo Skyview atau apa, lupa saya namanya. Tadi saya sempat masuk tapi lupa namanya, ada tulisannya. Oh yes, Triangle Sky. Situ juga tersedia kopi, bermacam-macam cemilan. Ternyata banyak anak-anak muda di sini, saling berpadu kasih. Bikin pengen masa-masa itu sudah lewat ternyata. Aku lanjut langsung ya sobat ya. Bikin gimana gitu lihat-lihat orang berpacaran tuh. Oh ya, rencana nanti turun, saya tidak langsung arah ke Semarang tapi mau mampir dulu sekalian makan pagi di satu tempat soto, sarapan soto ini sobat nih, seger kalau seperti itu. Kebetulan soto itu adalah tempat teman saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dari Salatiga. Dulu awal ke Jepang tuh saya tahun
1999 saya di Lembang, angkatan 77. Waktu itu saya lewat dari Solo berangkatnya. Waktu itu di Jepangnya saya di Sanshin Kogyo atau sekarang Yamaha Marine, angkatan kedua. Selepas dari Jepang itu tahun 2002 saya pulang ke Indonesia. Saya waktu itu tidak bekerja di perusahaan, tapi saya pulang ke Salatiga membangun ingin belajar wirausaha. Waktu itu saya udah rental mobil tapi gagal, terus jualan pakan ayam juga belum tikar karena modalnya terlalu banyak untuk pakan ayam. Terus akhirnya saya mendapatkan istri orang Boyolali dan saya beralih jualan soto sampai sekarang sudah 14 tahun. Nah, untuk soto ini alhamdulillah banyak yang bermitra dengan kami. Monggo siapa yang mau bermitra bisa menghubungi saya nanti. Selama di Jepang itu kita bisa banyak belajar, terutama kedisiplinan yang pertama, yang kedua kejujuran. Itu yang bisa kita terapkan di Indonesia dan sangat berguna untuk kita bawa di Indonesia, karena di Indonesia terus terang banyak sekali yang tidak bisa melaksanakan kedisiplinan. Kita janjian tidak on time, itu yang bikin kurang maju menurut saya. Perjuangannya pas waktu masih masa pendidikan itu seperti apa? Nah itu saya terus terang untuk kakasa tinggi badannya itu giri-giri 160 kurang sedikit. Nah itu saya jadi benar-benar berjuang dan berdoa. Kalau untuk bahasa Jepangnya sendiri ada kesulitan nggak pas waktu menghafal atau apa yang dilakukan, mungkin bisa trik-triknya supaya bisa cepat menghafal bahasa Jepang? Nah untuk trik-trik bahasa Jepang dulu kita sama teman satu kamar kalau ngomong bahasa Indonesia itu dicampur bahasa Jepang. Jadi kalau ditanya sudah tabiru belum? Nah seumpama sudah, ini mau mas apa? Mau minum apa? Ya, jadi lama-kelamaan nanti jadi Zebu Nihongo gitu. Posijutsu Nihongo nih Narimas. Sampai sekarang masih hafal bahasa Jepang ya? Imamade Mada Choto Basure Chata. Tapi sudah diterapkan ilmu bahasa Jepangnya mungkin ke anak atau ke siapa gitu? Untuk bahasa Jepang saya pulang dari Jepang, saya kuliah bahasa Jepang, jadi tidak usah belajar. Dan waktu kuliah saya ditantang dosen saya untuk mengajar di SMA. Jadi saya pernah jadi guru di SMA selama 3 bulan dan juga jadi sensei di LPK selama 4 bulan. Oke, buat koe Tatsi, buat adik-adik semua, jadi kalau ke Jepang itu kita tidak hanya mencari nominal uang ya, tapi juga pengalaman. Pengalaman itu dari kita belajar disiplin dan kejujuran. Nah itu modal kita untuk usaha. Jadi kalau kita tidak usaha, tidak dengan disiplin dan jujur, pasti akan hancur. Itu yang saya amati. Jadi untuk adik-adik tolong untuk disiplin dan kejujuran untuk ditingkatkan, untuk diterapkan di Indonesia nanti setelah proses Jepang. Jadi untuk pendidikan dulu saya sebenarnya STM otomotif. Tapi pas di Yamaha Marine di Sanshin Kogyo saya dapat di Kikai Kako atau di Fresh. Jadi blok silinder saya bagian blok silinder. Setelah pulang dari Jepang, saya tuh malah kuliah bahasa Jepang. Tapi setelah lulus kuliah bahasa Jepang itu malah di kuliner sekarang. Jadi belajar itu menurut saya juga tidak menjamin untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita pelajari, tapi hanya sebagai pengalaman dan pendukung saja, begitu. Pagi ini kita menyempatkan diri mampir ke seorang pengusaha kuliner, tepatnya di Salatiga, namanya soto apa Pak? Soto bening Boyolali, tapi namanya Boyolali tapi tempatnya di Salatiga, sobat. Mari kita rasakan mana rasanya dari soto ini. Kata ownernya, soto ini mempunyai nilai plus terutama di tempe
tempe. Ini keunggulan di tempe. Oishi, enak. Khas tempe Jawa ya Pak? Ya. Dagingnya juga besar. Mungkin yang dinamakan soto bening itu, yang bening apanya nih Pak Adi? Kuahnya, kuah. Oh, kuahnya. Ini sobat, kuahnya bening sobat. Walaupun bening tapi biasa matang. Ini harus, biasanya kalau soto enaknya dikasih kecap ya. Kecap. Di sini juga ada menu sate. Coba kita rasakan juga satenya. Sate apa Pak ini Pak? Ayam? Ya. Empuk sobat. Biasanya kalau sate habis dibakar itu kan sedikit keras, tapi ini enggak, tetap empuk. Rasa bakarnya juga sangat meresap. Cocok ini pagi-pagi sarapan soto. Sambal dulu. Sudah komplit loh. Udah sate ampela ini. Cuman nih datanya agak nanti dulu. Bentar. Kita rasakan dulu sotonya. Rasanya edan sobat, edan enaknya. Enak. Cocok. Saking enaknya nasinya nempel tuh di bibir bawah. Nah, Itu yang di atas juga tuh ada nasinya. Itu di sebelah kiri. Coba lihat pada sini. Oh itu jerawat nih. Oh, ini jerawat bro. Oke sobat, sekarang perut sudah kenyang, saatnya kita pulang ke Semarang. Ini nanti juga saya tidak lewat jalur waktu berangkat, tapi mencari jalur yang sedikit ke arah timur, yaitu lewat Beringin sobat. Jadi saya ingin mencoba rute baru lewat Beringin, terus ketemu di Karangjati Ungaran nanti arah ke timur lagi, arah Meranggen, baru nanti masuk area ke Semarang Timur sobat. Cuman kalau dilihat-lihat kok hawanya hawayu ya, alias mendung. Jangan-jangan hujan nanti ini. Oh iya nih, baru ngomong gitu sudah gerimis sobat. Ini masih saya tahan untuk nggak pakai jas hujan karena baru rintik-rintik. Semoga tidak semakin deras hujannya. Tapi kok kelihatannya kok semakin deras ini ya. Jadi jalur yang saya lewati itu seperti jalur pedesaan sobat, nggak ada lampu merah, juga sangat minim rambu-rambu lalu lintasnya. Siapa tahu nanti sobat lewat jalan ini harap hati-hati ya, karena banyak sekali warga-warga sekitar naik motornya tuh
apa ya, kayak yang dilakukan para rider-rider, dahsyatnya kekuatan emak-emak kalau naik motor ya, seinnya kanan beloknya kiri, indahnya negeri kita. Tapi ini sobat, sepanjang jalan kalau saya lihat tuh pemandangannya tuh bagus gitu ya, hijau, sawah-sawahnya juga hijau, nyaman lah buat riding tuh, nyaman. Cuman ya jalannya tidak begitu halus-halus banget sih ya, sedikit-sedikit bergelombang, sedikit-sedikit ada lubang, seperti kehidupan ya sobat ya, banyak cobaan, tapi ya tetap harus dijalani, harus tetap fokus kita lewati jalan kehidupan ini. Wah, kayak pujangga aja dengan ini. Yaitu di depan terlihat sawah, banyak pepohonan, dan jarang sekali asap ya. Kalau lewat jalur utama otomatis asap-asap kendaraan juga banyak, juga ngap juga. Kalau lewat jalur seperti ini kan sejuk, bisa menikmati pemandangan juga. Memang kalau terlihat sekilas sedikit menjauh jaraknya dari kota Semarang, cuman ya namanya riding, cari rute-rute baru ya asik juga sih sobat sih. Alhamdulillah nih cuman masih rintik-rintik hujannya. Tuh terlihat apa tadi ya, rambu-rambu papan itu coklat warnanya, biasanya tempat wisata itu ya, cuman kurang jelas tadi saya lihat. Nah ini udah masuk di seperti hutan jati kalau nggak salah. Wah, ternyata di depan kelihatannya semakin deras ini hujannya nih. Saya harus segera mencari tempat untuk meneduh dulu, untuk memakai jas hujan. Semoga sih tidak terlalu deras hujannya, karena kemarin saya sudah korban satu device handphone karena saya nekat, akhirnya handphone mati total. Nah, oh iya nih sobat, harus segera menepi untuk berteduh sebentar, mengamankan alat-alat dulu, karena kelihatannya tidak bisa diajak kompromi nih hujannya nih. Mana ya, nggak ada tempat lagi nih. Aduh, semakin deras. Waduh. Oke sobat, saya mau mencari tempat berteduh dulu. Oh ya nih, alhamdulillah bisa berteduh sebentar. Ya ini berhubung hujan sobat, hujannya lebat sekali, kita numpang berteduh dulu. Saya masih kehujanan. Ini sampai daerah Karangjati Ungaran. Nanti dilanjut lagi sobat ya, ambil nomor 3 hujannya. Alhamdulillah sobat, akhirnya bisa kembali ke Semarang, dan ini sudah mendekati rumah saya sobat. Mohon maaf tadi saya tidak bisa melanjutkan pengambilan video dikarenakan memang hujan yang sangat deras banget dan tidak memungkinkan untuk pengambilan video ya sobat ya. Mohon maaf banget. Tadi akhirnya saya berpikiran untuk tetap menerjang hujan meskipun pandangan sangat terbatas, karena kalau kita meneduh terus juga nggak tahu selesainya kapan ini hujan, redanya kapan. Ya ini sudah mendekati rumah, alhamdulillah. Tapi nampaknya malah Semarang malah nggak hujan ini sobat. Ya tapi nggak apa-apa lah.
buat pengalaman, namanya juga touring musim-musim atau bulan-bulan Desember juga pasti resikonya akan sering hujan. Terima kasih telah menyaksikan persembahan dari Tokeko. Semoga ke depan bisa menambah video-video yang bisa memberikan informasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya sobat ya, supaya Tokeko semakin semangat lagi untuk membuat video-video tentang touring, tentang liputan tentang pengusaha-pengusaha sukses dan kulinernya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.